Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Pelajaran kedua di kelas 4. Namun sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya, siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Siapa, ayo? Bagaimana kita mengenal pencipta alam semesta beserta isinya? Apakah sang pencipta alam beserta isinya juga mengutus seorang rasul kepada kita? Kita lihat yuk jawaban di bawah ini. Ayo, ikuti pelajaran ini hingga selesai ya. Insya Allah kalian dapat membuktikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta dan Rasul-Nya. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman artinya percaya. Iman kepada Allah berarti percaya akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kekuasaannya. Nah, mengapa kita harus beriman kepada Allah? Jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dan yang menguasai alam semesta beserta isinya. Bagaimana kita mengenal Allah? Kita bisa mengenal Allah melalui 3 hal berikut ini. Yang pertama, mengenal Allah melalui alam semesta. Yang kedua, mengenal Allah melalui kitab suci Al-Quran. Kemudian, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Coba perhatikan berikut ini. Yang pertama, mengenal Allah melalui alam semesta. Perhatikan gambar berikut ini. Apakah benda-benda yang ada pada gambar tersebut ada dengan sendirinya? Apakah alam semesta dan isinya juga ada dengan sendirinya? Ataukah ada yang menciptakannya? Semua ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Pencipta yang sering kita sebut dengan Al-Khaliq. Yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dengan makhluk. Adanya alam semesta dan seluruh isinya merupakan bukti bahwa Allah itu ada.
Allah memang gaib, tidak bisa dilihat zatnya oleh penglihatan makhluknya. Namun, kita bisa merasakan keberadaannya melalui segala ciptaannya. Keberadaannya bisa kita rasakan dengan melihat segala sesuatu yang ada, yang terjadi di alam ini. Lalu yang kedua, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Dalam firman-Nya Quran surat Ar-Ra'd ayat 16 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Yang artinya, katakanlah, siapakah Tuhan langit dan bumi? Jawabnya sudah pasti Allah. Ayat di atas mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya. Salah satu cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melalui firman-firman-Nya, dengan cara memahami, membaca, dan mengamalkan isi Al-Quran. Yang ketiga, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Kita tahu bahwa Asmaul Husna artinya adalah nama-nama baik Allah. Di antaranya ada Al-Bashir, Al-Adlu, dan Al-Azim. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ada beberapa anak yang sedang berbisik-bisik. Kita tahu bahwa semua perbuatan baik atau buruk pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifatnya Al-Bashir. Allah mampu melihat apa saja, dari hal-hal sekecil-kecilnya sampai besar. Segala sesuatu yang di batin ataupun di dalam ruangan yang gelap sekalipun, dan tidak ada seorang pun yang dapat melihat. Tidak ada yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah itu Maha melihat. Oleh karena itu, Al-Bashir artinya adalah Allah Maha melihat. Selanjutnya, Al-Adlu. Asmaul Husna Al-Adlu. Allah memiliki nama Al-Adlu. Tahukah kamu apa arti Al-Adlu? Al-Adlu artinya Maha Adil. Adil berarti seimbang. Allah menciptakan alam semesta dengan keseimbangan dan kesempurnaan. Apakah adil itu harus sama rata? Tidak ya. Coba perhatikan gambar tersebut. Anak-anak, Ibu sudah menjelaskan sebelumnya. Tahukah kalian arti Al-Adlu? Al-Adlu berarti Allah yang Maha Adil. Allah menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, ataupun jabatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya.
Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Selanjutnya Asmaul Husna Al-Azim. Al-Azim artinya Maha Agung. Allah Maha Agung karena keagungannya tidak dapat diukur. Perhatikan berikut ini. Manusia membutuhkan pertolongan satu dengan yang lain. Sedangkan Allah tidak membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, Allah disebut Al-Azim, yang artinya Allah Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung, yang tidak membutuhkan pertolongan dari siapapun. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongan dari Allah dan juga membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sekian dulu pembelajaran kali ini. Kita akan bertemu kembali dalam pelajaran berikutnya. Namun sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum.